Pelajaran kita adalah tentang nama Yesus. Tentang nama Yesus. Bahwa untuk mengenal Yesus, salah satu cara untuk mengenal bagaimana pekerjaan yang ingin dilakukan oleh Yesus Kristus, bagaimana kehendak Tuhan atas hidup kita, maka kita bisa mengenalnya lewat nama-nama. Kenapa? Karena di dalam nama ini bukan saja tentang eksistensi seseorang, tetapi di dalam nama itu bisa mengandung harapan, bisa mengandung tugas, bisa menggambarkan situasi yang ada di saat dia hidup. Nah, terakhir kita telah belajar mengenai Yesus. Apa arti dari nama Yesus? Ternyata di dalam nama Yesus mengandung makna juru selamat. Juru selamat. Itu sebabnya kita sangat mengucap syukur. Kenapa? Bagi kita yang menerima nama Yesus, artinya kita telah diselamatkan. Kita telah diselamatkan. Makanya, kalau kita lihat, ditekankan, di bawah kolong langit tidak ada yang bisa diselamatkan selain di dalam nama Yesus. Jadi, hanya nama Yesus yang mengandung makna penyelamatan. Kalau kita bandingkan dengan agama-agama yang lain, dengan kepercayaan-kepercayaan yang lain, kalau kita lihat tidak ada hal ini. Hanya di dalam nama Yesus. Makanya nama Yesus sangat berharga. Nah, hari ini kita akan lihat mengenai Kristus. Mengenai Kristus. Jadi kalau misalnya Yesus Kristus, ini bukan menunjuk kepada marganya, tetapi menunjuk kepada Yesus yang diurapi, gitu ya. Mari kita lihat mengenai arti namanya. Arti namanya. Kita lihat dalam bahasa Ibrani itu adalah Messiah, ya, Messiah. Messiah atau Masya kita kenal sebagai Mesias. Bahasa Yunani dikenal sebagai Kristus. Kristus. Ya, Kristo. Kita lihat Matius 16 ayat 16. Matius 16 ayat 16 dikatakan begini. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, kita bisa lihat di sini bagaimana pengakuan Petrus bahwa Yesus adalah yang diurapi, katanya, yang diurapi. Lukas 2 ayat 11, Lukas 2 ayat 11 telah dinyatakan sejak awal tentang Yesus ini, bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kristus atau Mesias ini memiliki arti yang diurapi atau dia yang diurapi. Dia yang diurapi. Di dalam perjanjian lama ada 3 sosok yang diurapi. Yang pertama itu raja, nabi, kemudian imam. Raja, nabi, imam. Jadi mereka yang dituangi minyak zaitun, ya, diurapi sebagai tanda mereka adalah raja, nabi, atau imam. Nah, tetapi Yesus, apakah di dalam Alkitab pernah ditulis, dicatat proses Yesus itu diurapi dengan minyak? Enggak ada kan? Enggak ada. Jadi bagaimana kita bisa memastikan hal ini? Ya, kalau kita lihat di Mazmur 2 ayat 2, Mazmur 2 ayat 2 dikatakan begini. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Jadi ada Tuhan dan yang diurapinya. Ada yang melawan Tuhan, ada yang melawan Mesias. Rasul, kalau kita lihat di Kisah Para Rasul 4 ayat 26, ketika berbicara tentang Yesus, rasul-rasul bicara tentang Yesus itu sambil mengutip Mazmur 2 ayat 2 ini. Kisah 4 ayat 26. Kisah 4 ayat 26 dikatakan, raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Ayat 27 bilang apa? Ayat 27 dibilang begini.
ayat 27. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hambamu yang kudus, yang engkau urapi. Sangat ajaib di sini kalau kita lihat, ini hal yang sangat-sangat sulit diduga dan tidak diduga. Tidak diduganya kenapa? Karena pemazmur ini kan sementara berbicara, sementara bernyanyi. Kalau misalnya kita semua hari ini, kita sementara bernyanyi, kita bernyanyi salah satu liriknya, raja-raja dunia bersiap-siap, para pembesar bermufakat, bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Tapi pada akhirnya apa? Tuhan akan mengalahkan mereka kan? Kita berpikirnya apa? Siapa raja-raja? Siapa pembesar di sini? Kita akan berpikirkan negara yang lain kan? Betul ya? Kita akan berpikir, oh itu yang nggak percaya Tuhan, agama ini, agama itu, ateis, dan lain-lain. Kita berpikir itu. Tetapi hal yang sama, orang Israel pun berpikir begitu. Mereka berpikir itu, pokoknya bangsa kafir yang akan melawan Israel. Itulah yang dimaksud oleh Mazmur 2 ayat 2 ini. Ini, Mazmur 2 ayat 2. Mereka berpikir begitu. Tetapi ternyata faktanya dibongkar. Siapakah raja-raja dunia? Siapakah pembesar-pembesar ini yang melawan Tuhan dan melawan yang diurapinya? Ternyata mereka adalah Herodes, Pontius Pilatus, siapa lagi? Bangsa-bangsa di sini bicara mengenai siapa? Bangsa-bangsa yang ada waktu itu, ada Roma, gitu ya. Ada Yunani juga, ada orang-orang di situ. Terus apa? Suku-suku bangsa Israel katanya, termasuk di dalamnya. Ternyata umat Tuhan melawan siapa? Melawan Tuhan. Hari ini ketika firman Tuhan diberikan kepada kita, kita itu jangan hanya berpikir, oh ini hanya tentang orang lain. Tetapi ini pun merupakan peringatan bagi kita yang hidup saat ini. Kita yang hidup saat ini. Mungkin bukan kita, tetapi apakah iman dari anak-anak kita itu akan tetap teguh? Nah ini pertanyaan besar. Pertanyaan yang sangat penting. Jika kita tidak memastikan pewarisan iman telah terjadi, maka keturunan kita bisa saja berdiri melawan Tuhan dan melawan Dia yang diurapi. Sangat tragis ya, sangat tragis. Orang berpikir tentang orang yang lain, umat Tuhan berpikir tentang orang lain. Ternyata tentang siapa? Tentang mereka. Ini sangat kasihan. Makanya kita perlu belajar dari firman Tuhan. Ya. Jadi di sini kita tahu bahwa yang diurapi itu bicara tentang Yesus. Yesus Kristus, Yesus yang diurapi. Jadi itu sebabnya Yesus yang menyelamatkan kita dari dosa. Tetapi atas dasar apa? Atas status apa? Atas landasan apa dia menjalankan penebusan ini? Karena dia adalah yang diurapi. Sama, contoh. Kalau kita lihat waktu ibu-ibu tahu cerita ini, ada Saul, pertama kali dia ditolak sebagai raja Israel, itu tahu nggak kenapa? Jadi kalau kita baca di kitab 1 Samuel, itu ada cerita ketika orang Israel itu akan berhadapan dengan orang Filistin. Dan waktu itu Nabi Samuel bilang kepada Saul, Saul tunggu ya, 7 hari lagi aku akan kembali, aku akan pergi sekarang, nanti 7 hari lagi aku akan kembali, kita akan mempersembahkan persembahan, setelah itu boleh maju perang. Tetapi apa yang terjadi? Ditunggu, nggak datang-datang. 1 hari, 2 hari, 3 hari, hari ke-7 belum datang-datang juga. Pada akhirnya Saul bilang apa? Bawa sini korban persembahannya, kemudian dia persembahkan. Tetapi apakah persembahan, apakah Saul itu adalah orang yang
orang yang memiliki suatu dasar, suatu suatu dasar, suatu apa ya, suatu em, tugas, ya, suatu jabatan yang tepat sebagai orang yang memberikan korban persembahan. Meskipun dia adalah seorang yang diurapi, tetapi dia yang diurapi terbatas sebagai pemimpin, sebagai raja. Sedangkan yang layak untuk melaksanakan pengorbanan atau mempersembahkan korban itu hanyalah imam. Dalam hal ini Samuel. Samuel itu keturunan imam besar. Samuel. Banyak orang pikir dia itu seorang nabi saja kan? Tetapi dia seorang nabi, dia seorang nabi, dia seorang imam karena dia keturunan imam besar. Kemudian dia juga seorang pemimpin. Makanya Samuel ini sangat unik, sangat-sangat unik. Dulu kalau nggak salah kita pernah belajar, beberapa ibu pernah belajar mengenai ini tentang kronologi Samuel, bahwa Samuel dia di dalam Samuel itu ada 3 tugas yang dia emban. Makanya Samuel bersaksi tentang Yesus Kristus. Dia merupakan gambaran Yesus Kristus. Karena dia ada tiga hal ini di dalam dia. Nah, jadi Yesus dia menjalankan penyelamatan, dia menjalankan tugas imam karena apa? Karena dialah imam besar yang kekal. Dialah yang diurapi. Nah, jadi bicara mengenai Yesus diurapi dengan minyak, mari kita lihat siapakah Mesias di Perjanjian Lama. Siapakah Mesias di Perjanjian Lama? Oke, tadi saya sudah bilang tentang 3 sosok mengenai raja. Raja, imam, dan nabi. Oke, raja, imam, dan nabi. Mazmur 18 ayat 50. Mazmur 18 ayat 50. Ini bicara mengenai raja. Dia adalah orang yang diurapi. Orang yang diurapi. Yesus, kalau kita lihat, Yesus, dia adalah raja segala raja. Raja segala raja. Kalau kita lihat di Wahyu 17 ayat 14, Wahyu 19 ayat 16. Di situ dikatakan bahwa Yesus anak domba itu dialah raja segala raja. Makanya raja dunia tidak bisa menang atas Yesus. Siapakah raja segala raja di sini? Ya, pada akhirnya raja segala raja berbicara tentang Yesus adalah raja dan kita semua umat jemaat kudus yang percaya, yang ikut Yesus sampai akhir, kita akan memerintah bersama-sama dengan dia. Makanya Yesus di atas segala raja. Kita semua yang menjadi raja. Oke. Nah, makanya kita perlu untuk menang. Perlu untuk menang. Karena hanya mereka yang menang, merekalah yang akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Ini bicara tentang raja. Raja, dia yang diurapi. Kemudian mari kita lihat mengenai imam. Mengenai imam. Keluaran 30 ayat 30. Di situ Musa mengurapi Harun. Musa mengurapi Harun. Jadi sejak waktu itu Harun dia melayani sebagai imam besar. Imam besar. Jika hari ini kita bisa lihat pendeta, penatua ditabiskan, ya ditabiskan. Kalau perjanjian lama itu dengan minyak, ya dengan minyak zaitun. Tadi saya sudah sebutkan Yesus Kristus dialah imam besar yang kekal menurut aturan Melkisedek. Itu di Ibrani 7 ayat 1 sampai 3. Ibrani 7 ayat 1 sampai 3. Jadi kenapa Melkisedek? Dia merupakan imam besar yang pertama kali ditulis dalam Alkitab. Ya, yang pertama kali ditulis dalam Alkitab. Kalau kita lihat tentang Melkisedek ini, dia tidak ada silsilah. Dia tidak ada silsilah dan dikatakan bahwa anak Allah itu mengikuti aturan Melkisedek. Artinya apa? Artinya kriteria dari Melkisedek inilah yang harus diikuti oleh Yesus Kristus. Makanya banyak orang bilang begini, orang-orang Yahudi bilang,
Itu kan imam besar itu harus dari suku Lewi. Kamu kan dari suku Yehuda, kok bisa? Kok bisa jadi imam? Bagaimana caranya? Nah, mereka sangat kaget ketika penulis Ibrani bilang apa? Penulis Ibrani mengatakan, Bu, itu keturunan imam, keturunan imam itu dari suku Lewi itu memang dimulai dari Harun dan seterusnya. Tetapi imam besar kekal itu bukan datang menurut suku Lewi, melainkan dari suku Yehuda. Dan tentang hal itu, lebih lagi dia telah datang menurut aturan Melkisedek. Melkisedek ini dia sudah ada bahkan sebelum ada suku Lewi. Belum ada tata cara imam besar itu di dalam hukum Taurat, belum ada. Melkisedek sudah ada. Nah, ini luar biasa. Jadi bedanya apa? Bedanya kita bisa melihat bedanya apa? Imam besar keturunan Harun itu mengampuni dosa pada satu waktu, terus nanti harus tahun depan harus diulang. Jadi hari pendamaian. Setelah hari pendamaian, tahun depan di hari pendamaian harus lakukan lagi. Tahun depannya lagi harus lakukan lagi. Begitu terus-menerus dilakukan. Itulah imam besar keturunan Harun. Imam besar di dunia. Tetapi Yesus Kristus, dia mengampuni dosa satu kali untuk selama-lamanya. Haleluya kan? Satu kali untuk selama-lamanya. Kenapa? Tadi saya bilang, karena Yesus datang menurut imam aturan Melkisedek. Yesus adalah imam besar, tidak bersilsilah. Tidak bersilsilah artinya apa? Kekal. Tidak bersilsilah artinya apa? Kekal. Sehingga pengampunan dosa, penebusan manusia itu bersifat kekal. Bersifat kekal. Coba kita lihat Ibrani 3 ayat 1 dan Ibrani 6 ayat 10. Saya buka dulu. Ibrani, kita lihat. Kita lihat Ibrani 3. Kita akan lihat ayatnya yang pertama dan 6 ayat 10. Oke. Kita lihat sini ya, kita baca 2, 3. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada Rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Kristus. Ya, Kristus. Oke. Kita akan lihat ayat pasal yang ke-6. Pasal yang ke-6, Ibrani 6. Mari kita lihat ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20 kita baca. Oke, ini dia. Kita baca. Oke, kita baca 2, 3. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Kita bisa lihat di sini ya. Kita bisa lihat di sini. Nah, setelah ini Ibrani pasal 6, Ibrani pasal 7 menjelaskan siapa sih Melkisedek itu. Nah, oke, dijelaskan. Nanti Ibu baca di sini ya. Ibrani pasal 7. Oke. Nah, maka bagi kita apa? Bagi kita, jika kita percaya Yesus sebagai imam besar, maka kita akan diampuni. Artinya apa? Kita percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, maka kita akan diampuni. Ya, akan diampuni. Oke, itu sebabnya perlu pertobatan. Nah, kemudian kita lihat mengenai Nabi. Mengenai Nabi, Mazmur 105 ayat 15. Dikatakan Nabi ini sosok yang diurapi. Nabi 105, Mazmur 105 ayat 15. Mazmur 105 ayat 15. Oke, sosok yang diurapi. Kalau kita lihat di Ulangan, ini telah dinubuatkan sebenarnya. Ya, Ulangan 18 ayat 15 kita lihat. Ulangan 18 ayat 15. Ulangan
18 ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15 dikatakannya begini. 15. Dikatakan, seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Nah, lihat di sini. Musa telah bernubuat mengenai hal ini tentang nabi yang akan datang. Ya, nabi akan datang. Oke. Ayat 18 kita baca. Dikatakan begini. Ayat 18, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seperti engkau ini, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Ayat 19 dikatakan apa? Dikatakan begini. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi nama, daripadanya akan kutuntut pertanggung jawaban. Sangat jelas ya, sangat jelas. Nah, kita langsung terpikir ini bicara tentang siapa? Bicara tentang siapa? Bicara tentang Yesus Kristus. Oke, nah, jadi pada akhirnya ya kita lihat di Yohanes 4, 44, kemudian Yohanes 6 ayat 14. Di sini berbicara bagaimana nubuat-nubuat atau bagaimana perkataan-perkataan itu digenapi, ya, digenapi. Kalau kita lihat mengenai Nabi, dia seperti apa sih? Ya, seperti apa? Di sini kita bisa lihat bahwa Nabi itu telah lihat apa yang akan terjadi. Dia telah lihat masa depan. Dia memimpin ke masa depan. Ya, memimpin ke masa depan. Referensinya 1 Samuel 9 ayat 9. 1 Samuel 9 ayat 9. Jadi Yesus sama seperti ini. Yesus dia telah melihat apa yang akan terjadi. Betul ya? Yesus telah lihat apa yang terjadi. Dia telah melihat ke masa depan. Lebih lagi dia memimpin ke masa depan. Ini luar biasa. Makanya kenapa kita perlu mempersiapkan keluarga kita dan juga anak-anak kita. Sekarang tokoh iman zaman sekarang itu adalah kita, orang tua. Ya, orang tua. Akan tetapi anak-anak adalah tokoh masa depan. Tokoh iman masa depan. Maka sama seperti Yesus telah memimpin kita ke masa depan, mari kita jadikan Yesus sebagai pemimpin anak-anak kita menuju masa depan. Ini sangat penting, sangat penting. Jika kita tidak mempersiapkan mereka di dalam doa, di dalam firman, di dalam kebiasaan iman, di dalam kebiasaan menyembah, kebiasaan menjaga hari Tuhan, kita bisa kehilangan mereka. Kita bisa kehilangan mereka. Di Eropa, sekitar 10 tahun yang lalu, atau 15 tahun yang lalu, itu ada yang telah berbicara seperti ini. Di Eropa, Kristen akan tidak ada lagi. Sama sekali. Tidak akan ada lagi. Mereka juga bilang, di Amerika pun sama. Amerika. Dilihatnya dari mana? Sekolah minggu sudah sangat sedikit yang hadir. Gereja yang berkembang, gereja yang masa depannya terjamin adalah apa? Gereja yang ada sekolah minggunya. Jika tidak ada sekolah minggu, maka siap-siap setelah generasi muda, pemuda-pemuda itu menjadi dewasa dan mereka ya, setelah mereka itu sudah lewat, siapa lagi? Makanya kita harus memperhatikan hal ini, memperhatikan keluarga kita. Saya pun kalau ingat saudara-saudara saya di kampung, saya bilang ke mereka, ya harus paksa anak-anak pergi ke gereja, ikut sekolah minggu. Selagi mereka masih anak-anak masih bisa dipaksa. Kenapa saya menggunakan kata pemaksaan? Itu harus. Meskipun anaknya nggak mau, terus kita bilang apa? Oh nggak mau sekolah minggu, ya udah nggak apa-apalah. Kan hak asasi manusia juga. Apakah itu kita diajarkan seperti itu?
Inilah bahayanya zaman sekarang. Zaman sekarang. Masih kecil mereka anak kita. Tapi setelah SMP bukan anak kita. Kita perlu memperhatikan mereka. Perlu memperhatikan mereka. Ada banyak pengaruh. Mari meskipun mereka sudah SMP, SMA, kuliah, kita tetap tarik mereka sebagai anak kita. Ya, ada yang tanya di grup di Serpong setiap hari. Oh, nanti sore jam 2. Ya. Jadi setiap hari Kamis, setiap minggu, setiap hari Kamis jam 2 itu ada kelas di Serpong. Ibu-ibu di sana juga tanya gitu. Gimana Pak saya, aduh anak saya mana mau gini, oh mana mau begini gini gini gini. Saya bilang ke anaknya, kamu sayang mami kan? Nah udah duduk di sini, mami mau bicara, cuma 5 menit aja. Ayo kita baca, mami yang bacain deh, bacain Alkitab, doa. Harus itu sebuah keharusan, ya. Iman harus diwariskan. Jadi Yesus adalah Nabi sejati. Dia menuntun kita ke jalan yang benar. Menuntun kita ke jalan yang benar. Itulah fungsi nabi, ya nabi. Harus menuntun ke jalan yang benar. Menuntun ke jalan yang benar. Apa yang benar? Manusia hanyalah manusia. Itu sebabnya manusia bisa menjadi benar jika ada kebenaran di dalam dia. Apakah kebenaran itu? Yohanes 17 ayat 17 dikatakan bahwa apa? Firman Tuhan, perkataan-perkataan dari Tuhan, itulah kebenaran. Itulah kebenaran. Maka kita perlu firman Tuhan di dalam kita, keluarga kita, anak-anak kita. Pada akhirnya kita bisa di dalam jalan kebenaran. Kristus Tuhan, ya, Kristus Tuhan. Kristus Tuhan. Ini disebut sebagai Kristus Tuhan. Kalau kita lihat Matius 16 ayat 16, kemudian Matius 22 ayat 45. Jadi Kristus Tuhan artinya mengakui Kristus, mengakui Dia yang diurapi sebagai Tuhan kita. Oh, dia sudah diurapi. Yesus itu sudah diurapi. Tetapi orang ada juga yang cuma mengakui, oh ya dia Kristus, oh ya dia diurapi. Tetapi ketika lihat, oh dia kan cuma manusia, sama kayak kita, maka ini tidak lengkap. Ketika ada ekspresi Kristus Tuhan, artinya kita menerima Yesus itu, Dia yang diurapi itu sebagai Tuhan kita, Tuhan kita. Tuhan, ya Tuhan menunjuk kepada Dia yang memerintah. Dia yang memerintah. Kita lihat dulu Kolose 2 ayat 10. Kolose 2 ayat 10. Kolose 2 ayat 10. Ayat 10. Oke, saya baca. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Ya, ini bicara tentang Yesus Kristus. Ya, Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Jadi Dia memerintah atas segala hal. Pemerintah. Yesus adalah pemerintah atas semua. Pemerintah atas semua. 1 Korintus 15 ayat 28. Ayat 28, kemudian Efesus 1 ayat 22. Efesus 1 ayat 22. Jadi ketika kita mengakui Yesus sebagai Tuhan, artinya Dia memerintah atas kita juga. Manusia kecenderungan dia adalah tuan atas, majikan atas dirinya sendiri. Akan tetapi pemahaman ini kita sebagai orang yang percaya harus berubah bahwa apa? Hidup kita bukan diperintah oleh diri kita sendiri, tetapi diperintah oleh Tuhan. Artinya Dia berkuasa atas kita, atas hidup kita. Kemudian, apakah arti nama Tuhan di sini? Dia adalah pewaris alam semesta. Jadi segala sesuatu itu dimiliki oleh Allah Bapa, oleh Yesus Kristus, dan oleh Roh Kudus.
Makanya ketika kita katakan, oh ini adalah milik kita, ini adalah milik kita. Sebenarnya bukan milik kita. Karena kita datang, kita nggak bawa apa-apa. Betul ya? Semuanya diberikan kepada kita. Nah, kita perlu mengembalikan kesadaran ini bahwa segala yang kita miliki dari Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Coba kita lihat. 1 Korintus 6. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Kita lihat. Ayat 19 dan 20. Kita lihat sama-sama. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Kita baca. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah dilunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, kita bisa lihat di sini. Bahwa apa? Bahwa diri kita bukan milik kita. Ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat, kita bukan milik kita. Bahkan semua sisi dunia ini milik Tuhan. Milik Tuhan. Ya. Dalam skup yang kecil, kita. Makanya kita perlu memuliakan Tuhan. Lewat tubuh kita katanya. Artinya apa? Segala sesuatu yang dilakukan oleh tubuh kita, marilah kita muliakan Tuhan. Rasul Paulus, kita sering dengar ini. Jika engkau makan, engkau minum, engkau tidur, bangun, kemana-mana, apapun yang engkau lakukan, lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan katanya. Ya kan? Lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Maka ketika kita belajar Alkitab hari ini, kita sedang memuliakan nama Tuhan. Sedang memasak, kita sedang memuliakan nama Tuhan. Betul kan? Kita memiliki anak-anak, membesarkan mereka. Suami kita sedang bekerja. Ya. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Makanya kalau kita di buku yang ketujuh seri sejarah penebusan mengenai perjanjian untuk segala generasi, ini bicara mengenai 10 perintah. Kalau 10 perintah, kita langsung pikir apa? Hukum Taurat kan? Kita Keluaran, Bilangan, Imamat, Ulangan. Waduh, memusingkan. Tetapi di dalam buku yang ketujuh, seri ketujuh, sejarah penebusan yang ditulis oleh pendeta Abraham Park, itu menjelaskan. Salah satunya mengenai Sabat. Mengenai Sabat. Di Keluaran 20. Keluaran 20 mulai dari ayatnya yang ke-8, 9, 10, 11. Di situ dikatakan ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Lanjutannya adalah kita lihat aja ya. Kita lihat aja. Keluaran 20. Keluaran 20. Mari kita lihat ayat 8. Di sini dikatakan ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ayat 9 bilang apa? 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Nah, tetapi pada hari ketujuh, jangan hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allah. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Semuanya yang tinggal di rumah kita nggak boleh bekerja katanya. Nah, apa makna sejarah penebusannya bagi kita? Kebanyakan orang berpikir bahwa hari ketujuh itulah yang penting. Hari Sabat itulah yang penting. Jadi mereka hanya fokus ke situ saja. Akan tetapi bagaimana di sini sudah dijelaskan seperti apa kita menjalankan 6 hari itu. Ayat 9, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Di sini kata bekerja, pekerjaanmu, ini muncul 2 kali kan? Kata bekerja di sini di dalam bahasa aslinya itu akar katanya adalah abad. Abad di dalam bahasa Ibrani memiliki arti bekerja, arti yang lainnya menyembah, beribadah. Artinya apa? Artinya 6 hari kita bekerja, melakukan segala pekerjaan kita, kita harus lakukan dengan hati, memiliki hati seperti kita sedang menyembah. Memiliki hati yang menyembah. Hal ini pada akhirnya memberikan pencerahan kepada kita kan? Memberikan pencerahan kepada kita bahwa, oh iya,
Jika saya memuliakan nama Tuhan lewat setiap yang saya lakukan, perbuatan saya, kehidupan saya setiap hari, berarti saya perlu memiliki hati yang menyembah. Tuhan, hari ini anak saya mau sekolah, biarlah Tuhan yang dimuliakan. Tolong jaga supaya anak saya jadi anak yang dengar-dengar kepada gurunya. Biarlah dia bisa hidup benar. Roh Kudus tolong sertai dia. Tuhan, usaha kami akan memulai hari ini. Bapa tolong sertai, hanya Engkau yang dimuliakan. Nah, ketika kita memiliki hati yang seperti ini dari hari Senin sampai hari Sabtu, maka pada akhirnya di hari Tuhan kita akan siap. Benar-benar siap. Jangan sampai apa? Oh, sekarang hari apa ya? Sekarang hari apa ya? Aduh, hari Minggu sekarang. Aduh, mesti ke gereja sekarang ya. Aduh, gimana ya? Baru sibuk. Ini berarti apa? Berarti selama 6 hari tidak mempersiapkan hatinya. Tidak memuliakan Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan, mari kita memuliakan Tuhan. Kita harus belajar, betul ya? Harus berusaha, coba dan coba dan coba. Oke, jadi tidak ada yang menjadi milik kita. Segala hal yang kita miliki adalah milik Tuhan. Kita muliakan Tuhan. Nah, kalau kita lihat nama Tuhan ini, nama Tuhan juga ini kan kalau bahasa Yunaninya itu Kyrios atau Kurios. Kurios atau Kyrios. Ini sebenarnya bicara tentang Tuhan, itu bicara tentang majikan. Ini, majikan. Ini. Jadi Yesus, ketika kalau kita baca kitab Injil itu sering muncul di dalam bahasa Indonesia ya. Tuhan, 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 Tuhan. Tetapi sebenarnya dalam bahasa Yunaninya bukan menunjuk kepada Tuhan pencipta, bukan. Bukan. Tetapi kata Tuhan di situ menunjuk kepada tuan. Nih, majikan atau tuan. Ini lebih tepat sebenarnya. Yesus baru diakui sebagai Tuhan pencipta, Allah pencipta. Itu pertama kali diakui oleh Thomas. Setelah Yesus bangkit. Tetapi selama Yesus melayani 3 tahun pelayanan itu, kehidupan umum, itu tidak. Tidak ada seorang pun yang pernah mengakui dia sebagai Tuhan pencipta. Nah, mungkin ibu tanya, terus kenapa LAI, Alkitab bahasa Indonesianya tulis seperti itu? Ya. Mungkin, ini saya nggak pernah tanya, tetapi mungkin itu untuk langsung menjelaskan Yesus itu Tuhan pencipta. Mungkin ya, mungkin. Ya, yang penting kita bisa memahami sekarang ya. Oke. Ketika kita katakan, kita panggil Yesus adalah Kristus, dia adalah Kristus Tuhan bagi kita. Artinya, kita perlu kita adalah hamba. Kita perlu memiliki ketaatan. Efesus 6 ayat 5 dikatakan, hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati. Terus apa? Sama seperti kamu taat kepada Kristus. Betul ya? Taat kepada Kristus. Kolose 3 ayat 22. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Jadi, bagi kita sebagai hamba-hamba Kristus, ingat bukan cuma pendeta-pendeta ya yang hamba Kristus, hamba Tuhan. Kita semua ketika kita panggil Yesus sebagai Tuhan, majikan kita, maka kita pun adalah hamba Tuhan. Ya. Bedanya kita melayaninya dari kursi jemaat. Yang satu di atas. Gitu ya, ada tugas masing-masing kan. Jemaat juga ada tugasnya untuk merawat, untuk mendukung pekerjaan-pekerjaan Tuhan, dan hamba Tuhan, pendeta itu untuk memimpin dan membimbing secara rohani. Nah, jadi hamba perlu memiliki sifat apa? Yang pertama dikatakan takut dan gentar. Takut dan gentar.
Jadi banyak orang yang tidak takut akan Tuhan. Mereka hidup semaunya, seolah-olah Tuhan itu tidak ada. Tuhan tidak melihat. Tapi Tuhan itu ada. Tuhan ada. Dan ketika ada kesadaran bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu melihat, ada takut akan Allah, ada takut dan gentar, perkembangan akan terjadi. Perkembangan akan terjadi. Ini yang terjadi kepada gereja mula-mula. Di dalam pelayanan kita, di dalam keluarga kita pun, jika kita ada takut dan gentar, maka akan ada kelancaran dalam keluarga kita. Jika dalam usaha kita, pekerjaan kita, kita ada takut akan Tuhan, takut dan gentar ini, maka usaha kita pun akan berkembang. Kenapa? Jika kita takut akan Tuhan, tentu kita akan berdoa kan. Tuhan tolong, sekarang lagi ada masalah bisnis suami saya. Tuhan, kami berdoa saat ini. Kiranya Engkau hadir, Engkau yang tahu apa masalahnya. Engkau tahu apa hal yang perlu dilakukan. Berikanlah kami hikmat untuk melaksanakan pekerjaan ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur. Amin. Artinya apa? Ketika ada takut dan gentar, ada kehidupan berdoa, ada kehidupan yang bergantung kepada Tuhan. Tanpa itu, ya terserah Tuhan lah ini mau jadi gimana, ya terserah Tuhan lah ini mau jadi gimana, ya suka-suka Tuhan lah sampai diciptakan lagunya, ya suka-suka Tuhan lah, suka-suka Tuhan, tetapi kita harus memiliki hati yang seperti apa? Betul ya? Kita perlu memiliki hati yang mencari Tuhan. Kemudian kita perlu hati yang tulus. Mengasihi, mentaati dengan hati yang tulus. Ya, ketulusan hati. Artinya, tulus dan hati itu bukan hanya di depan saja melakukan dengan baik, dengan tepat, dengan benar. Tetapi jika tidak diawasi pun kita tetap benar. Kita baik lagi tadi. Ya kan? Sini. Kolose 3 ayat 22. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di depan mereka saja untuk menyenangkan mereka. Sini. Lengkap ya. Tuhan kata, artinya apa? Harus lakukan dengan tulus hati. Depan dan belakang sama. Harus jujur. Ini harus jujur. Bayangkan kalau misalnya kita jadi majikan, terus yang bekerja bagi kita itu nggak jujur, nggak tulus hati, nggak enak kan? Nggak enak, ya. Ini tinggal tunggu waktu aja ini. Akhirnya apa? Kontraknya putus, selesai. Nah, sama seperti itu kita dengan Tuhan juga. Mari kita dengan tulus hati kita melayani Dia. Kalau kita tidak tulus, siap-siap nanti kontraknya selesai. Dan kita tidak mau itu terjadi. Kita mau mengasihi Dia. Gitu ya. Kita mau bersyukur kepadanya. 1 Timotius 4 ayat 15 dikatakan, perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuan nyata kepada semua orang. Jadi kita harus hidup di dalam setiap nasihat Tuhan. Supaya kita apa? Maju. Kita maju. Ya. Jadi kita harus hidup dengan ketulusan hati. Raja Daud seperti apa? Mari kita lihat. Mazmur 78 ayat 70 dan sampai 72. Dipilihnya Daud hambanya. Nih, Daud adalah hamba Tuhan kan? Hambanya. Diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba, dari antara tempat domba-domba yang menyusui, didatangkannya dia untuk menggembalakan Yakub umatnya dan Israel miliknya sendiri. Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Jadi kalau kita lihat di sini ada ketulusan. Dia sangat ketika bicara mengenai kejujuran, ketulusan hati, kejujuran artinya ada kebenaran di situ. Artinya dia menuntun mereka di dalam jalan Tuhan dengan cara-cara Tuhan, bukan dengan hikmat sendiri, dengan hikmat Tuhan. Kita pun menjalankan kehidupan kita, mari kita jalankan dengan hikmat Tuhan. Efesus 6 ayat 3, di situ Efesus 6 ayat 5, Efesus 6 ayat 5
Di situ muncul kata taat. Ya, tadi taat. Taat bahasa Yunaninya adalah hipakuo. Hipakuo artinya mendengar dari bawah. Mendengar dari bawah. Unik ya, mendengar dari bawah. Maka ketika kita katakan kita taat Tuhan, artinya apa? Kita dari bawah mendengar firman-Nya. Betul ya? Artinya apa? Ketika kita mendengarnya, kita tidak boleh di atas yang menyampaikan. Betul kan? Apakah kita mau di atas Tuhan? Kita harus ada di bawah. Ini bicara mengenai kerendahan hati. Betul ya? Kerendahan hati dan mau taat. Mau taat. Meninggikan Tuhan yang memberikan firman. Harus seperti itu. Makanya siapapun tidak terlepas, siapapun yang menyampaikan firman Tuhan, kita harus menghormati hal itu sebagai firman Tuhan. Kita harus hormati, kita harus mendengar dan harus mendoakan yang menyampaikan firman Tuhan. Supaya apa? Menyampaikan firman sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, harus doain pendeta. Jadi kita kalau di gereja kami, ya saya melayani di gereja Presbyterian Bukit Indonesia di Cinere, kita kalau berdoa, itu salah satu tema doa itu suatu keharusan itu adalah pemimpin-pemimpin di gereja. Kenapa perlu? Supaya apa? Supaya ada takut akan Tuhan dan ada hikmat Tuhan yang membimbing pemimpin-pemimpin di gereja. Ya. Yesaya 1 ayat 19. Yesaya 1 ayat 19. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Ini janji Tuhan, janji Tuhan. Oke. Ya, takut dan gentar, kesungguhan hati. Ya, ini ikut, ya ikut. Tapi jangan ikut dengan dipaksa. Ini jangan ikut dengan dipaksa. Ya, jangan dipaksa. Tapi harus menurut, harus dengar, harus ikut firman Tuhan. Makanya kalau kita ingat, saya masih ingat zaman dulu, zaman sekarang juga masih, ya. Lagunya apa? Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis. Nanti masuk surga terima upahnya. Jadi harus apa? Dengar-dengaran. Ini dulu. Jadi pertama kali apa? Berikan telinga kita. Betul ya? Jangan sampai mata kita langsung menilai lebih dulu. Tetapi apa? Telinga kita. Ya, saya ada dengar katanya mulutnya ada satu, telinganya ada dua. Artinya apa? Harus lebih banyak mendengar daripada berbicara. Tetapi yang terjadi sekarang ini sampai muncul sekolahnya itu adalah public speaking. Ya, berarti kita semua anak-anak Tuhan, orang tua yang percaya harus apa? Harus dirikan sekolah di rumah. Public listening. Lebih lagi ya, word listening. Jadi mendengarkan firman gitu ya. Oke. Jadi pada akhirnya saya berdoa kiranya kita bisa menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan kita dan kita menjadi hambanya yang melakukan setiap kehendaknya. Kita memperhatikan bagaimana sejarah penebusan itu sedang berlangsung, kehendak Tuhan itu sementara berlangsung bagaimana. Nah, kita ada di dalamnya. Mari kita ikut aktif, ya, kita ikut aktif untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan, yaitu yang paling utama mewariskan iman kita. Haleluya, amin. Amin. Sampai di sini ada yang bertanya? Amin.